Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyetarakan reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi dan reaksi koproporsionasi. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana untuk menyetarakan reaksi redox untuk penyetaraan menggunakan metode Bilox maupun metode setengah reaksi. Jadi bisa dicari di playlist yang bertuliskan kimia kelas 12. Nah, untuk video sekarang ini khusus untuk menyetarakan reaksi autoredox dan koproporsionasi. Nah, cara penyetaraannya akan lebih enak menggunakan cara metode Bilox. Yang pertama, kita akan menentukan Bilox masing-masing unsur. Kemudian yang kedua, kita tentukan perubahan Biloxnya. Yang ketiga, kita akan samakan perubahan Biloxnya. Jadi kita kali silang atau kita kalikan agar ketemu KPK-nya. Kemudian yang keempat, kita setarakan selain H dan O. Yang kelima, kita tentukan muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Yang keenam, nanti kalau dia bersifat asam, kita akan tambahkan H positif di sisi yang bermuatan kecil. Tapi kalau dia bersifat basa, kita akan menambahkan OH- di sisi yang muatannya besar. Kemudian step ketujuh, kita akan menambahkan H2O di sisi yang kekurangan H. Dan langkah terakhir, kita tinggal cek dia sudah setara atau belum. Yang pertama, kita akan menyetarakan reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi, di mana reaksi disproporsionasi itu adalah suatu reaksi redox yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Sebagai contoh, kita akan menyetarakan reaksi Cl2 menjadi Cl- plus ClO3- yang bersifat basa. Jadi langkah pertama kita tentukan Bilox masing-masing unsur. Cl2 karena molekul bebas berarti Biloxnya 0. Cl- karena ion bermuatan negatif 1 berarti Biloxnya negatif 1. Kemudian ClO3- ini senyawa bermuatan berarti sama dengannya mengikuti muatannya. Karena di sini muatannya negatif 1 berarti sama dengannya negatif 1. O, Biloxnya selalu negatif 2, karena O-nya ada 3 berarti negatif 2 kali 3 adalah negatif 6, sehingga Cl-nya adalah plus 5. Kemudian kita tentukan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Dalam hal ini adalah Cl-nya ya. Jadi Cl dari Cl2 ke Cl- dan Cl dari Cl2 ke ClO3-. Nah, untuk yang Cl2 ke Cl- ini kan dari 0 ke negatif 1, berarti kan dia turun 1. Sedangkan yang Cl2 ke ClO3-, Bilox Cl-nya tadinya 0 berubah menjadi plus 5, berarti dia naik 5. Nah, kita akan kali silang, berarti yang 1 saya kali 5, yang 5 saya kali 1. Nah, ini adalah pengalinya. Nah, khusus untuk reaksi autoredox atau disproporsionasi, zat yang berada di sebelah kiri atau dalam hal ini adalah Cl2, jangan dikalikan dengan salah satu angka. Jadi jangan dikalikan dengan angka 5 atau angka 1. Jadi yang kita kalikan cukup zat yang berada di sebelah kanan. Jadi nanti di sini yang Cl- saya kali 5, yang ClO3- saya kali 1. Sehingga menjadi Cl2 menjadi 5 Cl- plus ClO3-. Nah, setelah ini barulah kita setarakan selain H dan O-nya. Nah, Cl di sebelah kiri di sini baru ada 2, Cl di sebelah kanan ada 5 ditambah 1 berarti 6. Berarti agar setara, Cl di sebelah kiri saya kali 3. Selanjutnya kita akan cek muatannya. Di sebelah kiri Cl2 karena dia molekul bebas tidak bermuatan berarti muatannya 0. Di sebelah kanan di sini Cl- berarti muatannya negatif 1, tapi karena ada koefisien 5, saya kali 5 menjadi negatif 5. Kemudian ClO3- muatannya negatif 1 ya, berarti negatif 5 dan negatif 1 itu totalnya adalah negatif 6. Kemudian karena di soal basa, berarti saya harus menambahkan OH- di sisi yang muatan besar. 0 dan negatif 6 itu besar 0. Berarti 0 harus saya tambah berapa biar menjadi negatif 6? Berarti perlu saya tambahkan 6 OH-. Nah, negatif di sini itu hanya menandakan kalau dia muatan OH-nya adalah min. Sehingga OH- yang saya tambah adalah 6. Sehingga nanti akan ada penambahan 6 OH- di sisi kiri. Kemudian step selanjutnya adalah saya tambahkan H2O di sisi yang kekurangan H. Di sisi kiri sudah ada H sejumlah 6.
Berarti H-nya harus saya tambahkan di sisi kanan, jumlahnya adalah 3, biar nanti totalnya sama-sama 6. Langkah terakhir kita tinggal cek sudah setara atau belum. CL di kiri ada 6, di kanan 5 tambah 1 sudah 6, H di kiri tadi 6, H di kanan 3 kali 2 juga sudah 6, O di kiri ada 6, O di kanan 3, ditambah ini juga 3 berarti 6. Oke, berarti ini sudah setara. Kemudian untuk reaksi koproporsionasi, untuk penyetaraannya, jadi reaksi koproporsionasi adalah kebalikan dari reaksi disproporsionasi, di mana reaksi reduksnya itu nanti hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Contohnya kita akan menyetarakan reaksi koproporsionasi dari S2- ditambah SO2 menjadi S yang bersifat asam. Oke, langkah pertama kita tentukan biloks masing-masing unsur. Biloks dari S2- karena ini ion bermuatan negatif 2 berarti biloksnya adalah min 2. SO2 karena dia senyawa netral berarti sama dengannya 0. O biloksnya selalu negatif 2 karena O-nya ada 2 berarti negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Agar 0 berarti biloks S-nya adalah plus 4. Sedangkan S karena di sini dia unsur bebas berarti biloksnya adalah 0. Langkah selanjutnya kita tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks, dalam hal ini adalah S dari S2- ke S dan S di SO2 ke S juga. Oke, berarti untuk yang S2- kan ini min 2 ke 0 berarti dia naik ya, naik 2. Sedangkan S yang di SO2 kan di sini biloksnya tadinya plus 4 menjadi 0 berarti dia turun 4. Berarti kita kalikan agar sama atau agar ketemu KPK-nya. Yang 2 saya kali 2, yang 4 saya kali 1. Nah, untuk reaksi koproporsionasi, zat yang berada di sebelah kanan ini jangan dikalikan dengan salah satu angka ini. Jadi yang saya kalikan cukup zat yang ada di kiri. Jadi yang S2- nanti saya kali 2, sedangkan yang SO2 saya kali 1. Tapi zat yang di kanan kita diamkan dulu saja. Sehingga menjadi 2S2- ditambah SO2 menjadi S. Nah, langkah berikutnya barulah kita setarakan si S-nya ini. Jadi S di kiri kan ada 2 dan 1 totalnya 3, berarti saya kali 3 S di sebelah kanan. Kemudian kita akan tentukan muatannya dulu. Nah, di sebelah kiri di sini muatannya negatif 2 karena ada koefisien 2 berarti saya kali menjadi negatif 4. SO2 karena tidak punya muatan berarti saya tambah 0 hasilnya tetap negatif 4. S di sini juga tidak ada muatan berarti dia muatannya 0. Karena sifatnya asam, saya harus menambahkan H positif di sisi yang muatan kecil. Negatif 4 dan 0 itu kecil negatif 4. Berarti negatif 4 harus ditambah berapa agar menjadi 0, X-nya adalah 4. Berarti dengan kata lain nanti H plus yang saya tambahkan adalah 4H plus. Sehingga reaksinya karena tadi muatan kecilnya yang ada di sebelah kiri, berarti H plusnya di sebelah kiri sebesar 4H plus. Selanjutnya saya tinggal menambahkan H2O di sisi yang kekurangan H, yaitu sisi kanan. Di sisi kiri hanya sudah ada 4, di sisi kanan kan harus saya tambahkan H2O agar hanya berjumlah 4, berarti koefisiennya adalah 2. Kita tinggal cek sudah setara atau belum. S di sebelah kiri 2 dan 1, 3, di sebelah kanan sudah 3. H di kiri 4, H di kanan 2 kali 2 juga sudah 4. O di kiri ada 2, di kanan ini 2 kali 1, 2 juga. Oke, ini sudah setara. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menyetarakan reaksi redoks yang disproporsionasi atau autoredoks dan reaksi koproporsionasi. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari penyetaraan reaksi autoredoks dan koproporsionasi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.